Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Di sini firman Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, bilur-bilur adalah luka akibat cambukan, luka, ya. Nah, atau juga bisa berbicara adalah darah. Nah, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, oleh bilur-bilur Yesus, ya, kita sudah sembuh. Nah, jadi di manakah bilur-bilur itu? Yaitu pada waktu Yesus disalibkan, ya. Nah, sebelum Yesus disalibkan, Yesus juga dicambuk, ya, dengan cambukan tentara Romawi, di mana di ujungnya ada kaitan yang tajam. Ya, jadi Yesus dicambuk, nah sehingga tubuhnya terluka. Nah, itu juga adalah bilur-bilur Yesus. Nah, jadi bilur-bilur Yesus ini, ya, adalah disebabkan oleh cambukan, nah, juga disebabkan oleh mahkota duri, disebabkan oleh paku, ya, yang ditancapkan ke tangan Yesus. Nah, jadi firman Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya, oleh bilur-bilur, ya, oleh luka bekas cambukan, oleh luka di tubuh Yesus kamu sudah sembuh. Atau juga bilur ini berbicara adalah darah, ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya, oleh darah Yesus kamu sudah sembuh. Nah, firman Tuhan berkata kamu telah sembuh, ya. Telah itu mempunyai pengertian bahwa sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang sudah dikerjakan, ya. Firman Tuhan tidak menulis oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh, akan berbicara sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang direncanakan untuk dilaksanakan. Tetapi firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, kamu sudah sembuh, ya, sudah sembuh melalui karya Yesus di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus, ya, atau Yesus Kristus harus disalibkan, harus mati di kayu salib, ya? Kenapa Yesus nggak usah disalib aja, kenapa harus disalibkan? Nah, karena itu adalah rencana Allah Bapa, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi manusia ditebus dosanya atau diampuni atau disucikan melalui karya Yesus di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu, melalui darahnya, melalui bilur-bilurnya, melalui darahnya yang dicurahkan. Nah, darahnya inilah yang menebus, yang membayar dosa-dosa manusia atau hutang-hutang akibat dosa manusia, yaitu dibayar dengan darah Yesus, bukan dibayar dengan emas dan perak seperti yang ditulis dalam 1 Petrus, ya, dikatakan bahwa kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang seperti darah anak domba yang tidak bercacat celah. Nah, jadi di sini firman Allah katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, sembuh dari segala sakit penyakit. Ya, ini firman Allah katakan. Ya, Rasul Petrus, ya, menulis firman Tuhan ini, ya, yaitu dari pimpinan Roh Kudus, ya. Di mana ayat ini juga ada tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 53, ya. Oleh bilur-bilurnya, ya, kita menjadi sembuh, ya. Nah, jadi bilur-bilur Yesus, darah Yesus sudah menyembuhkan kita, ya. Nah,
Disembuhkan dari apa? Disembuhkan dari sakit penyakit. Ya, sakit penyakit apa saja? Baik itu sakit penyakit secara fisik, sakit penyakit secara jiwa, sakit penyakit secara rohani. Ya, segala sakit penyakit manusia itu sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam Matius pasal 8 ayat 17 kita akan membaca Matius pasal 8 ayat 17. Matius pasal 8 ayat 17, 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, di dalam Injil Matius yang ditulis oleh Rasul Matius, dikatakan bahwa Yesus Kristus sudah menanggung sakit penyakit kita di kayu salib di Golgota. Nah, jadi sakit penyakit kita, sakit penyakit manusia sudah dipikul, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota. Jadi sakit penyakit manusia, sakit penyakit kita itu diambil, ya, diambil ke dalam tubuh Yesus, ya, ditanggung oleh Yesus, ya. Yesus yang menanggung penyakit itu, ya. Bukan hanya penyakit itu saja, tapi juga di sini ditulis kelemahan. Nah, kelemahan ini berbicara dosa, ya, kelemahan manusia, dosa, ataupun tabiat-tabiat yang lain, yang lemah, yang jelek lainnya, dan juga berbicara kutuk-kutuk, ya. Nah, ini sudah dipikul, ya, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah menanggung, artinya dia sudah memikul, dia sudah mengambil sakit penyakit pada tubuh kita, pada tubuh manusia. Itu sudah diambil oleh Yesus, ya, sudah dibayar lunas. Karena itu Rasul Paulus menulis bahwa hutang kamu sudah dibayar lunas, ya, di kayu salib, ya. Nah, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Nah, jadi penyakit manusia, ya, sudah diambil. Pertama tadi sudah diambil, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, oleh bilu-bilunya kita sudah sembuh. Darah Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Nah, jadi bukan hanya sakit penyakit saja yang Yesus kerjakan, ya, tetapi juga adalah keselamatan. Nah, jadi di kayu salib di Golgota, karya yang Yesus kerjakan yang paling pertama, yang paling penting adalah karya keselamatan. Ya, karya keselamatan ini berbicara penebusan dosa, pengampunan dosa, ya, berbicara keselamatan manusia, yaitu manusia bisa diampuni dosanya, bisa disucikan dosanya, bisa dibenarkan, ya, dan bisa masuk ke surga. Nah, ini adalah berbicara karya keselamatan. Tetapi karya Yesus di kayu salib, ya, bukan hanya karya keselamatan saja, ya, yaitu masuk ke surga, tapi di sisi lain yaitu ada namanya karya kesembuhan, ya. Itu yang Yesus kerjakan di kayu salib, ya. Tuhan Yesus menyediakan kesembuhan, ya, bagi manusia, ya, dari segala sakit penyakitnya, baik sakit secara fisik, sakit secara jiwa, dan juga sakit secara rohani. Nah, ini semua sakit penyakit ini ditanggung, dipikul Yesus, bahkan sudah disembuhkan oleh Yesus di kayu salib di Golgota. Nah, apabila Yesus sudah menanggung sakit penyakit kita, nah, digambarkan demikian. Nah, apabila ada seseorang, dia harus memikul beban yang berat. Contoh, dia harus memikul beras atau karung, ya, karung terigu kah, atau beras kah, atau gula kah, yang seberat 50 kg, ya. Nah, dia harus memikul barang tersebut, tetapi dia tidak mampu memikul barang tersebut karena terlalu berat buat dia, ya. Tetapi ada seseorang yang mau membantu dia, ya, yaitu orang tersebut mau memikul karung tersebut, ya, untuk menolong orang tersebut. Nah, apabila orang tersebut sudah membantu orang yang lemah tadi, ya, memikul karung tersebut, maka orang tersebut tidak perlu lagi memikul karung itu, karena sudah ditanggung oleh orang tersebut, karena sudah dipikul oleh orang tersebut,
Demikian firman Tuhan katakan bahwa segala dosa kita, segala kelemahan kita, sakit penyakit kita, kutuk kita sudah dipikul, sudah ditanggung, sudah diambil oleh Tuhan Yesus, ya, ditanggung di tubuhnya di kayu salib di Golgota. Karena itu sebelum Tuhan Yesus akan disalibkan, di mana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus berdoa sama Bapa yang ada di surga, sama Bapa, ya, di mana Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, kiranya cawan ini berlalu, tetapi janganlah menurut kehendakku, tetapi menurut kehendak-Mu." Di mana Tuhan Yesus sebagai manusia, dia merasa bahwa penderitaan yang dia akan tanggung di kayu salib itu sangat menderita, ya, sangat berat sekali. Karena itu Tuhan Yesus sebagai mengambil bagian sebagai manusia, ya, bukan sebagai Allah atau sebagai Tuhan atau istilahnya seperti malaikat, ya, tapi sebagai manusia, 100% manusia. Nah, sebagai manusia bisa merasakan kelemahan, sakit, penderitaan. Demikian sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus tahu dan rasakan betapa susahnya, menderitanya untuk menanggung penderitaan di kayu salib, yaitu menanggung segala dosa manusia, kelemahan, kutuk, sakit penyakit manusia. Karena itu Alkitab dalam kitab Injil menulis 3 kali Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Sebelumnya dia berkata, "Bapa," ya, yaitu kalau bisa cawan ini, itu cawan itu berbicara penderitaan di kayu salib ini diambil. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Janganlah menurut keinginan dia, tapi menurut kehendak Bapa." Artinya Tuhan Yesus walaupun itu sangat menderita, ya, secara manusia, secara tubuh manusia, tapi Tuhan Yesus mau taat kepada perintah Allah Bapa. Ya. Nah, ini berbicara bahwa karya di kayu salib di Golgota, ya, yang Tuhan Yesus lakukan ini, ya, di mana Tuhan Yesus menanggung dosa manusia, kutuk, kelemahan, sakit penyakit manusia. Itu bukan berbicara sesuatu yang enak, sesuatu yang mudah, tapi adalah sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat menderita. Karena itu Alkitab menulis pada waktu Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, dikatakan bahwa keringatnya itu menjadi seperti darah, ya, karena dalam perjuangan yang sangat berat, ya, mau taat kepada perintah Bapa atau tidak. Nah, Tuhan Yesus bisa tidak mau melakukan kehendak Bapa karena Tuhan Yesus sebagai manusia dikasih kehendak bebas, dia bisa. Nah, tapi di sisi lain Tuhan Yesus mau taat kepada perintah Bapa, mau mengasihi Allah Bapa, mau mengasihi Bapa. Kemudian Tuhan Yesus juga mau mengasihi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya, yang diakibatkan yang sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan juga manusia yang dikuasai oleh iblis, oleh setan. Manusia dengan penderitaannya, baik itu sakit penyakit, baik itu kelemahan, baik itu kelemahan tubuh dan lain-lainnya, dan juga kutuk-kutuk yang ditanggung oleh manusia. Nah, karena itulah Tuhan Yesus, ya, mentaati perintah Bapa, ya, untuk mati di kayu salib. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus sudah menyediakan kesembuhan bagi manusia. Demikian juga Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan bagi manusia. Nah, tetapi bukan berarti semua manusia yang ada di dunia ini semuanya sehat, semuanya benar, semuanya masuk surga. Nah, dalam pengertian seperti itu bukan, ya. Tetapi Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan itu, sudah menyediakan kesembuhan itu melalui karya di kayu salib di Golgota. Tetapi manusia harus mengambil keselamatan itu, harus mengambil kesembuhan itu dengan iman. Ya, contoh, ya, ada seseorang sudah menyediakan makanan, contoh di perjamuan makan, dia sudah menyediakan makanan buat tamu-tamunya, dia sudah sediakan makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang enak, buah-buahan, beraneka macam buah-buahan, ya, dia sudah sediakan. Nah, dia sudah sediakan makanan dan minuman untuk tamu undangannya. Nah, tetapi bukan berarti tamu undangannya itu tiba-tiba sudah kenyang dengan makanan dan minuman tersebut, ya, tidak bisa begitu. Tetapi tamu undangannya itu harus bertindak, dia harus
mengambil makanan itu yang dia sukai, mengambil buah-buahan yang dia sukai. Nah, sesudah dia mengambil, dia harus makan, dia harus minum, barulah itu menjadi berkat, maka itu berguna buat tubuhnya. Demikian juga Allah Bapa Tuhan Yesus sudah menyediakan kesembuhan, keselamatan yang sempurna buat manusia di bumi ini. Tetapi manusia harus mengambilnya, yaitu mengambil dengan iman. Kalau dia tidak mau mengambil, maka hal itu tidak terjadi buat dia, tidak terjadi buat orang tersebut, maka dia bisa binasa, itu tidak masuk surga, dosanya tidak diampuni. Tapi dia harus mengambilnya, apa yang Allah Bapa Tuhan Yesus sudah sediakan di kayu salib di Golgota, melalui karya Yesus di kayu salib di Golgota. Dia harus mengambil dengan iman, maka keselamatan itu akan terjadi dalam hidupnya, kesembuhan itu akan terjadi dalam kehidupannya, kelepasan itu akan terjadi dalam kehidupannya. Kelepasan itu berbicara, mungkin dia punya kelemahan seperti dosa-dosa apa, atau mungkin kalau dijelaskan seperti mabuk-mabukan atau merokok dan lain-lainnya. Nah, dia mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan, yaitu kelepasan, ya, kelepasan dari segala kelemahan. Nah, seperti yang firman Tuhan tadi katakan, maka dengan iman itu bisa terjadi, ya, karena semuanya udah Tuhan Yesus sediakan di kayu salib. Maka di dalam Injil Yohanes dikatakan, sebelum Tuhan Yesus mati atau membuskan napasnya, dalam Injil Yohanes dikatakan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Nah, artinya karya Yesus itu sudah sempurna, sudah selesai. Dia menanggung dosa manusia, itu sempurna. Dia menanggung sakit penyakit, dia menanggung kutuk, dia menanggung kelemahan manusia, ya. Dia menyediakan kelepasan buat manusia, menyediakan keselamatan, menyediakan kesembuhan buat manusia. Nah, jadi itu adalah karya yang sempurna, karya yang agung. Nah, jadi betapa malangnya ya manusia yang tidak mau percaya kepada karya Yesus di Golgota, yang tidak mau menerima karya keselamatan yang agung, yang kekal, yang Yesus sudah sediakan. Artinya dia menyia-nyiakan keselamatan itu, seperti yang ditulis dalam kitab Ibrani. Janganlah kamu menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan itu, kesembuhan, kelepasan, berkat buat manusia, ya, melalui karya di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi kesembuhan ini Tuhan sudah sediakan, ya. Nah, dari segala sakit penyakit, apakah itu penyakit yang ringan, demam, pusing, batuk, pilek, ataupun penyakit yang parah seperti kanker, HIV, AIDS, ataupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, ini semua sudah Yesus kerjakan, sudah tersedia kesembuhannya. Hanya tergantung iman masing-masing orang, ya, tergantung imannya masing-masing orang, ya, seperti bagaimana responnya, seperti bagaimana tindakan imannya, ya. Kalau dia punya iman dan dia bertindak dengan iman, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, maka kesembuhan mujizat itu pasti terjadi, karena firman Tuhan sudah katakan, oleh bulu-bulunya kamu sudah sembuh. Jadi kesembuhan ini adalah sesuatu yang sudah tersedia, bukan sesuatu yang tidak ada, bukan sesuatu yang harus diusahakan, ya, atau sesuatu yang tidak ada. Tapi kesembuhan ini adalah sesuatu yang sudah disediakan, sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu, ya. Nah, untuk mendapatkan kesembuhan itu seperti juga keselamatan, itulah aturannya. Nah, bagaimana manusia bisa selamat? Dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, yaitu dia harus percaya di dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Seperti penjahat yang ada di samping Yesus, ya, sebelum dia mati dia berkata, Yesus, kalau engkau datang kembali sebagai Raja, ingatlah saya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang ada di sampingnya, Tuhan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Tuhan Yesus. Artinya penjahat ini diselamatkan karena dia percaya, dia mengaku dengan mulutnya, ya, mengaku Yesus sebagai Raja atau sebagai Tuhan
yang akan datang kembali. Nah, kalau datang kembali berbicara dia percaya kepada kebangkitan Yesus. Dia percaya Yesus itu maha berkuasa. Ya, karena Yesus itu disalibkan pasti akan mati. Tapi bagaimana dia bisa datang lagi? Artinya penjahat ini percaya bahwa Yesus ini tuh raja di atas segala raja, Tuhan. Ya, yang akan datang kembali artinya Yesus ini hidup lagi, bangkit kembali. Nah, jadi inilah iman penjahat itu. Maka dalam Roma pasal 10 ayat 9-10 dikatakan, kalau kamu percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Nah, demikian yang sudah dilakukan oleh penjahat yang ada di samping Yesus. Nah, jadi untuk mendapatkan kesembuhan itu seperti kita mendapatkan keselamatan itu, kita harus percaya dan mengaku dengan mulut kita. Nah, sesudah kita mengaku dengan mulut kita, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan iman, ya, yang sesuai dengan ucapan kita, ya. Contoh, kalau kita sakit tidak bisa bangun, kita berkata, saya percaya Tuhan Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit saya di kayu salib di Golgota. Saya percaya oleh bilu-bilu Yesus saya sudah sembuh, saya percaya. Nah, sesudah dia berkata demikian, yang dimaksud dengan tindakan iman adalah dia mulai menggerakkan badan dia mulai bangun dengan iman, walaupun mungkin tubuhnya masih terasa sakit, ya, tidak bisa, ya, untuk bangun, ya, lemah. Tapi karena dia punya iman, dia melakukan tindakan iman, maka dia bangun, ya. Ataupun mungkin dia nggak bisa makan, ya, dia mulai makan, mulai melangkah dengan iman, mulai makan, walaupun mungkin hanya cuma sedikit-sedikit aja, dia mulai melangkah dengan iman. Ya, hari ini hanya 1 sendok, dia melangkah lagi dengan iman, besok 2 sendok, besok lagi 3 sendok, dan seterusnya sampai sempurna, ya, kesembuhan itu. Nah, itulah yang disebut dengan iman, tindakan iman. Tapi kalau dia berkata, saya percaya oleh bilu-bilu Yesus saya sudah sembuh, dia takut mau makan, dia nggak mau makan, nah, berarti tidak sesuai, ya, imannya, ya. Artinya imannya itu tidak ada tindakan. Dalam kitab Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi imannya harus disertai tindakan. Dia tadinya tidak bisa makan atau mual kalau makan, tapi dia percaya dan dia berkata, oleh bilu-bilu Yesus saya sudah sembuh. Dia lakukan dengan iman, dia beranikan dirinya, dia ambil nasi atau bubur, dia suapkan, dia makan, dia berusaha dengan iman. Nah, itulah yang disebut dengan tindakan iman. Nah, tindakan iman inilah yang akan membuat mujizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi, ya. Nah, jadi kesembuhan ini adalah nyata dan benar, ya, karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan katakan, oleh bilu-bilunya kamu sudah sembuh. Jadi kesembuhan itu Tuhan sudah sediakan, ya. Apapun penyakit manusia itu Tuhan sudah sediakan. Dia harus pakai iman. Nah, kalau iman ini berbicara adalah kepercayaan kepada Tuhan dan juga kepercayaan kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan, ya, dan disertai dengan tindakan-tindakan yang sesuai kepercayaan tersebut. Terus yang kedua adalah iman berbicara adalah hubungan dengan Tuhan, ya, suatu hubungan dengan Tuhan, ya. Nah, jadi iman, ya, bisa membawa keselamatan, kesembuhan. Nah, kalau kita membaca di Alkitab, pada waktu orang-orang sakit sembuh, ya, dalam pelayanan Yesus dan kitab Injil, Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau, kata Tuhan Yesus, ya. Jadi kesembuhan itu sangat tergantung kepada iman seseorang, ya, bukan kepada pendeta, penginjil, ya, mungkin yang punya karunia kesembuhan, ya, untuk mendoakan orang sakit sehingga sembuh. Tapi yang paling penting, ya, harus tergantung kepada iman orang tersebut, ya. Dia harus punya iman. Nah, iman inilah yang akan menyelamatkan dia, yang akan membawa kesembuhan buat dia. Walaupun dia didoakan oleh pendeta yang punya karunia kesembuhan atau penginjil yang punya karunia kesembuhan, tapi kalau dia tidak punya iman, maka kuasa Allah juga tidak akan bisa bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan orang tersebut, atau kesembuhan itu tidak akan bisa terjadi dengan baik di dalam dirinya. Nah, jadi dia harus punya iman, barulah mujizat itu, kesembuhan itu bisa terjadi di dalam dirinya, ya.
dia harus punya iman. Nah, jadi sangat penting ya, tergantung kepada iman seseorang untuk menerima kesembuhan, kelepasan ya. Itu sangat penting. Ya, bagaimana seseorang bisa punya iman? Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, awal mula seseorang bisa punya iman, untuk bisa punya iman dia harus mendengarkan firman Tuhan. Dia harus baca firman, dia harus mendengarkan firman Tuhan, dia harus belajar firman Tuhan, maka dia akan punya iman. Nah, ini. Nah, iman ini akan membawa dia kepada keselamatan, akan membawa dia percaya kepada Yesus. Ya, akan membawa dia untuk menerima berkat-berkat Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan. Nah, jadi iman sangat penting. Jadi kesembuhan Tuhan sudah sediakan buat manusia ya, di kayu salib di Golgota. Nah, dan kesembuhan ini bisa dinyatakan oleh Tuhan ya, melalui sarana-sarana atau melalui banyak hal, seperti melalui perjamuan kudus, melalui tubuh dan darah Yesus. Nah, itu juga bisa membawa kesembuhan buat orang-orang yang sakit, karena anggur ini berbicara darah Yesus, roti berbicara tubuh Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita menerima darah dan daging Yesus ya, atau menerima perjamuan kudus, maka ada berkat Tuhan, ada kesembuhan ya, karena darah Yesus menyembuhkan dari sakit penyakit. Nah, jadi perjamuan kudus itu bukanlah sering diistilahkan dengan lambang, bukan lambang ya, tapi kita harus imani bahwa itu adalah daging Yesus, tubuh Yesus, bahwa itu adalah darah Yesus. Nah, kalau kita mengimani itu adalah lambang, maka tidak ada kuasanya, tidak ada berkat, karena itu adalah lambang, bukan sesungguhnya ya. Tapi kalau kita imani, kita percaya ini adalah darah Yesus, ini adalah daging Yesus, tubuh Yesus, maka itu akan menjadi berkat ya, karena darah Yesus ya, biru-biru Yesus menyembuhkan tubuh manusia. Nah, tadi melalui perjamuan kudus ya, sarana yang bisa digunakan. Tetapi perjamuan kudus, kalau kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 11, untuk menerima perjamuan kudus juga tidak bisa sembarangan ya. Dikatakan harus menguji segala sesuatu ya. Nah, hati pikiran kita harus diuji ya, sudah layak atau belum. Nah, jadi perjamuan kudus tidak bisa diberikan kepada sembarangan orang ya. Nah, mungkin anak-anak bisa nggak terima perjamuan kudus? Nah, kalau kita melihat kepada firman Tuhan di 1 Korintus pasal 11, kemudian kalau kita melihat pola ibadah secara tabernakel ya, maka anak-anak kecil yang belum dibaptis air, yang belum menerima perjamuan, belum menerima baptisan Roh Kudus, belum bisa terima perjamuan kudus. Karena tadi di 1 Korintus pasal 11 dikatakan, sebelum kamu menerima perjamuan kudus, kamu harus menguji diri kamu supaya kamu tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi syarat untuk menerima perjamuan kudus pertama adalah harus sudah menerima baptisan air, dan kedua harus menerima baptisan Roh Kudus. Nah, itu yang lebih baik. Nah, mungkin ada yang cukup menerima baptisan air sudah bisa menerima perjamuan kudus, tetapi alangkah baiknya, yang lebih tepatnya atau sempurnanya, kita juga harus menerima baptisan Roh Kudus untuk menerima perjamuan kudus. Nah, hal tersebut bisa dipelajari ya dari arti-arti rohani dari tabernakel Musa. Nah, jadi tabernakel Musa ini ada arti-arti rohaninya. Nah, dari arti rohani tersebut ya, maka perjamuan kudus itu diterima oleh orang-orang yang sudah menerima baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus. Nah, demikian seperti itu tentang perjamuan kudus. Jadi artinya perjamuan kudus tidak boleh sembarangan diberikan oleh orang-orang atau sembarangan dilaksanakan ya, karena dalam 1 Korintus pasal 11 dikatakan kalau kita tidak menguji diri kita, maka hukuman ya akan terjadi. Artinya kita harus hati-hati ya, melihat diri kita sudah siap, sudah layak belum. Kalau sudah siap, sudah layak, sudah memenuhi aturan-aturan, kita bisa menerima perjamuan kudus, sehingga perjamuan kudus tersebut menjadi berkat buat kita ya. Bahkan yang sakit bisa disembuhkan melalui kuasa
tubuh dan darah Yesus melalui kuasa perjamuan kudus. Kemudian yang kedua, ada cara lain di mana mungkin seseorang tidak bisa menerima perjamuan kudus karena dia belum layak, ya, belum memenuhi peraturan. Mungkin salah satunya dia juga belum dibaptis air. Nah, jadi dia bisa mendapatkan berkat Tuhan, kuasa darah Yesus, yaitu dengan cara minum air, yaitu mendoakan air, ya. Nah, jadi air bisa didoakan, ya, supaya menjadi darah Yesus, yang menjadi biru-biru Yesus yang membawa kesembuhan, ya, yang membawa kelepasan, ya. Nah, itu bisa didoakan air tersebut menjadi darah Yesus. Nah, kalau air itu boleh diminum, ya. Nah, kalau perjamuan kudus ada aturannya, ya. Jadi bisa mendoakan air menjadi darah Yesus, menjadi biru-biru Yesus yang membawa kesembuhan, yang membawa kelepasan dari kuasa jahat, kelepasan dari kutuk-kutuk, ya, bisa mendoakan air. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan minyak urapan, seperti yang ditulis dalam Markus 6 ayat 13 dan Yakobus 5 ayat 14. Untuk orang yang sakit bisa diolesi dengan minyak, ya, di dalam nama Yesus, ya. Doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang sakit tersebut, ya, yaitu dengan minyak urapan. Nah, jadi minyak urapan itu apa? Ya, minyak urapan itu yang khususnya yang pertama adalah bagusnya yaitu dari minyak zaitun, ya, karena di Alkitab di Perjanjian Lama itu bahan dasarnya yang paling utama adalah minyak zaitun, ya. Jadi minyak urapan yang paling utama bahan dasarnya adalah minyak zaitun. Nah, seandainya tidak ada minyak zaitun, apakah bisa menjadi minyak urapan? Mungkin di daerah tersebut, contoh mungkin di pedalaman atau daerah-daerah terpencil sulit, ya, ada minyak zaitun. Yang ada minyak kayu putih, minyak angin, minyak gosok, bahkan minyak goreng. Nah, apakah itu bisa menjadi minyak urapan? Bisa, ya. Jadi bisa. Nah, jadi yang menjadi minyak urapan itu adalah minyak dalam bentuk cair. Nah, kalau minyak rambut bisa enggak? Nah, minyak rambut yang sudah kering, yang sejenis krim, nah, itu tidak bisa, walaupun bahasanya minyak, tetapi dia sudah menjadi krim, ya, sudah padat. Nah, jadi yang bisa dijadikan minyak urapan itu dalam bentuk cair, ya, minyak dalam bentuk cair, bahkan minyak goreng pun bisa, ya. Nah, tapi kalau kita punya minyak zaitun lebih baik lagi. Tapi kalau tidak ada, minyak-minyak yang lain tersebut bisa digunakan. Nah, itu yang pertama. Kedua, minyak tersebut harus didoakan, ya, dengan sungguh-sungguh dan iman, ya. Bahkan kalau lebih baik disertai dengan puasa, ya, didoakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, supaya minyak ini dijamah Tuhan menjadi minyak urapan yang kudus, yang berkuasa, yang dipakai oleh Tuhan, yang menjadi berkat. Nah, jadi harus didoakan. Nah, itulah proses dari minyak menjadi minyak urapan, itu seperti itu. Nah, sesudah minyak itu kita doakan, maka minyak ini bisa kita gunakan, ya, untuk mengolesi orang sakit dengan minyak, ya. Umpama perutnya sakit, diolesi dengan minyak di dalam nama Yesus, ya. Ketika digunakan minyak tersebut, ya, diolesi sambil berkata, sambil sebut nama Yesus, oleh biru-biru Yesus perut saya sudah sembuh. Nah, atau kepala, oleh biru-biru Yesus perut kepala saya sudah sembuh. Nah, ini memperkatakan dan mengimani, ya, yang ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24, oleh biru-birunya kamu sudah sembuh. Nah, jadi dalam proses seseorang untuk mendapatkan kesembuhan dengan iman, dia bisa menggunakan cara-cara tadi. Apakah itu perjamuan kudus, apakah itu dengan air yang didoakan, atau juga dengan minyak urapan, ya. Nah, yang keempat ada yaitu memperkatakan firman. Nah, jadi sekarang tentang minyak urapan, ya. Nah, jadi minyak urapan ini bisa juga diolesi di rumah, ya, di kendaraan, atau di benda-benda, ya, yang menurut kita penting, ya, atau yang sering digunakan supaya dilindungi Tuhan, supaya diberkati Tuhan, supaya dilindungi dari kecelakaan, dilindungi dari kerusakan, bahkan bisa dilindungi dari santet-santet kuasa kegelapan, ya. Nah, jadi bisa diurapi. Nah, kalau kita mengurapi rumah kita bisa menggunakan minyak tersebut di sekeliling rumah kita. Sambil kita gunakan, kita sebut dalam nama Yesus, darah Yesus. Pokoknya kita sebut nama Yesus, ya, dengan iman. Bisa nama Yesus, bisa juga darah Yesus. Nah, kita sebutkan dalam nama Yesus, darah Yesus
rumah ini diberkati Tuhan, rumah ini dikuduskan, rumah ini dilindungi oleh Tuhan, rumah ini diberkati oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita mengurapi, mendoakan rumah kita atau rumah tersebut dengan minyak, ya, sampai kapan bisa dilaksanakan lagi untuk mengurapi dengan minyak? Nah, ini tergantung kepada masing-masing orang, tergantung kebutuhan, tergantung keadaan orang. Contoh seseorang sudah mandi, ya berapa kali dia mandi, ya tergantung, mungkin paling sedikit 2 kali atau mungkin 1 kali, ya 2 kali. Nah, tapi seandainya ketika dia keluar tiba-tiba dia jatuh ke lumpur kotor, nah pasti dia akan mandi lagi. Kemudian keluar lagi tiba-tiba dia kena tai binatang, mungkin burung atau apa, kotor lagi, mandi lagi. Nah, jadi tidak bisa dibatasi, ya tergantung kebutuhan, tergantung keadaan. Nah, demikian juga minyak urapan itu kalau sudah diurapi, mungkin tiba-tiba dalam waktu 3 atau 4 hari terdorong untuk diurapi lagi bisa, atau mungkin seminggu lagi atau sebulan lagi. Nah, itu tidak bisa ditentukan kapan waktunya, ya tergantung kebutuhan, ya tergantung juga iman orang tersebut, ya sebagaimana dia perlu kebutuhan dan juga imannya. Nah, jadi seperti itu, ya dalam penggunaan minyak urapan. Tapi kalau orang yang sakit itu sudah pasti, dia pasti tiap hari bisa gunakan minyak tersebut, ya. Nah, dalam 1 hari itu bisa lebih dari 1 kali, ya dia mengurapi bagian-bagian tubuhnya sakit, ya dengan minyak, dia percaya. Nah, bagaimana kita tahu kalau minyak itu sudah berubah, ya dari minyak umpama minyak zaitun atau minyak kayu putih sudah menjadi minyak urapan? Dari mana kita tahu? Nah, itu kita tahu itu dari iman kita, ya, ketika kita doakan benda tersebut dan kita yakin 100% yakin, tidak ragu-ragu, dengan iman bahwa barang tersebut sudah dicamah, sudah diurapi Tuhan. Nah, berarti yakin, artinya benda ini sudah menjadi minyak urapan. Nah, artinya bisa, ya. Tapi kalau kita mendoakan kita masih ragu-ragu, nah berarti artinya barang itu belum sepenuhnya, ya dijamah Tuhan atau mendapatkan berkat menjadi minyak urapan, ya. Jadi kita harus doakan lagi, bahkan mungkin sampai berkali-kali doakan dengan iman, akhirnya sampai kita yakin ini sudah menjadi minyak urapan, saya sudah yakin. Nah, udah cukup, berarti sudah jadi, sudah berhasil. Ibaratnya seperti buah, buahnya sudah masak, ya. Nah, kalau yang tadi itu yang belum yakin itu buahnya masih belum masak, ya masih mentah gitu. Nah, tapi ketika dia yakin, istilahnya buahnya sudah masak, artinya sudah bisa dimakan, artinya sudah bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu, ya kita mendoakan minyak urapan itu kita yakin, ya kita sudah percaya 100% ini adalah minyak urapan atau sudah menjadi minyak urapan. Nah, itu bisa digunakan, ya. Nah, jadi untuk mendoakan minyak urapan ini bukan hanya harus pendeta-pendeta aja atau gembala atau penginjil, tapi setiap orang yang percaya, setiap umat Tuhan bisa belajar untuk mendoakan minyak tersebut, ya belajar mempraktekkan iman, ya untuk mendoakan minyak menjadi minyak urapan. Nah, jadi minyak urapan ini bisa digunakan, ya mungkin ditaburi di ladang-ladangnya, sawah-sawahnya atau kebun-kebunnya, ya supaya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, bisa ya menggunakan minyak urapan. Ataupun yang punya seperti rumah-rumah walet, bisa diurapi sekeliling rumahnya dengan minyak urapan supaya dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga bisa banyak burung-burung, ya yang masuk ke sana, ya. Jadi seperti itu, ya bahwa minyak urapan itu bisa digunakan, ya selain untuk orang yang sakit, tapi bisa digunakan untuk banyak hal, ya. Untuk kendaraan seperti motor atau mobil, ya supaya terhindar dari kecelakaan, itu bisa menggunakan minyak urapan. Nah, tetapi semuanya itu bisa terjadi harus dengan iman. Walaupun itu adalah minyak urapan, tapi ketika kita menggunakannya kita tidak punya iman, maka mujizat Tuhan pun tidak bisa terjadi, ya. Jadi minyak urapan, dan ketika kita gunakan, kita juga harus punya iman, harus pakai iman. Maka berkat Tuhan, mujizat Tuhan, ya kuasa Tuhan bisa terjadi, ya. Nah, jadi harus pakai iman. Nah, jadi semua berkat yang Tuhan sudah sediakan, ya itu harus didapatkan dengan iman, ya. Ya, firman Tuhan katakan
kesembuhan itu, keselamatan itu cuma-cuma gratis. Ya, Tuhan tidak mengenakan biaya kepada manusia. Kalau kamu sembuh sekian, ya. Kalau kanker sekian biayanya. Kalau sakit jantung sekian biayanya. Itu tidak ada Tuhan kasih biaya. Semuanya karya Yesus di kayu salib di Golgota itu gratis, cuma-cuma. Tetapi untuk mendapatkannya kita harus pakai iman, ya. Harus pakai iman. Iman itulah ya kita bisa dapatkan. Ya, jadi cuma-cuma gratis, tapi kita harus pakai iman. Nah, karena itu iman kita harus ditingkatkan. Firman Tuhan katakan iman kita harus bertumbuh. Iman kita jangan puas seperti itu aja, ya. Tapi iman kita harus ditingkatkan. Iman kita harus semakin bertumbuh, semakin naik tingkat, ya. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, artinya iman kita itu menjadi dewasa, menjadi sempurna, berkenan sama Tuhan. Dalam Injil Lukas dikatakan, kalau anak manusia itu datang ke bumi, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan itu ya berkata, kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia, adakah dia mendapati iman di bumi? Adakah manusia punya iman di bumi? Jadi Tuhan itu mencari iman, ya, berkenan sama iman. Maka di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi orang bisa berkenan kepada Allah itu dengan iman. Nah, ya, jadi iman itu sangat penting, ya. Nah, jadi iman itu perlu kita latih, ya, perlu kita pelajari, perlu kita tingkatkan, dan juga perlu kita minta. Kita juga bisa minta sama Tuhan iman. Tuhan berikanlah saya iman yang besar, iman yang kuat. Nah, selain kita minta, nah, kita juga bisa baca Alkitab, ya, belajar firman Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh. Demikian bahwa kesembuhan itu Tuhan sudah sediakan, ya, bagi orang-orang yang sakit, ya. Jadi bagi orang yang sakit tidak perlu takut, khawatir, ya, tapi harus percaya sama Tuhan, ya, harus pakai iman untuk menerima kesembuhan, dan kemudian menggunakan sarana-sarana seperti perjamuan kudus, air, dan juga minyak urapan. Dan keempat adalah sarana yang digunakan. Yang keempat adalah mengucapkan firman Tuhan. Ya, yang keempat adalah mengucapkan firman Tuhan. Kita bisa berkata, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus perut saya sudah sembuh. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kepala saya sudah sembuh. Ya. Yang keempat adalah kita harus mengucapkan firman Tuhan. Ya. Karena dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, kalau kita mengaku maka kita akan mendapatkan, kita akan memperoleh. Nah, jadi kalau kita mengaku oleh bilu-bilu Yesus kepala saya sudah sembuh, maka kita akan mendapatkan kesembuhan di kepala kita. Tapi kalau kita tidak mengaku, maka kita tidak mendapatkan. Nah, maka yang keempat adalah kita harus mengaku, ya, mengaku dengan iman. Oleh bilu-bilu Yesus perut saya sudah sembuh. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus jantung saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Nah, sambil gunakan minyak urapan diolesi ke jantungnya, ya, mengucapkan firman Tuhan, mengakui janji firman Tuhan dengan mulut kita, itu bisa terjadi. Karena firman Tuhan katakan, ya, mulut orang yang percaya itu diberikan kuasa. Ya, di dalam Mazmur pasal 8 dikatakan, dari anak-anak kecil, dalam mulut anak-anak kecil engkau sudah letakkan kekuatan untuk melawan musuh. Nah, jadi di mulut orang yang percaya sama Tuhan itu ada kuasa. Karena itu mulut kita harus kita buka, kita harus ngomong, kita harus mengucapkan, kita harus memperkatakan, maka hal itu akan terjadi. Oleh biru-biru Tuhan Yesus, jantung saya sudah sembuh, jantung saya sehat. Amin. Nah, perkatakan terus setiap hari, berapa kali, berkali-kali dengan iman, sambil pakai minyak, sambil minum air itu, pokoknya air yang sudah didoakan di darah Yesus, imani. Terus yang berikutnya, yang kelima adalah dengan menggunakan tangan. Ya. Dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi Tuhan memakai tangan orang yang percaya, ya, untuk terjadinya kesembuhan. Ya, kepalanya sakit, taruh oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, kepala saya sudah sembuh. Jantungnya, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, jantung saya sudah sembuh. Jesus. Lambungnya, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus,
lambung saya sudah sembuh, lambung saya sehat. Nah, sambil sambil gunakan minyak urapan. Nah, jadi itulah cara-cara ya untuk kita bisa menerima kesembuhan dengan iman, kesembuhan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, kesembuhan Tuhan sudah sediakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.